Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video ya. Ini Ustadz sangat pemberani, luar biasa. Dia memberikan satu pemahaman yang sangat membangun bangsa ini, rakyat ini ya. Bahkan di depan ribuan polisi dia berbicara, saudara. Ya, dia berbicara tentang fatwa Ustadz Abdul Somad. Dia menentang fatwa Ustadz Abdul Somad. Ya, kita saksikan saja bersama. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu. Tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik, saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik. Dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu. Atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdus Somad juga, saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan, tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdus Somad. Saya juga sering protes, Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian, sampai zamannya Khalifah As-Saffah, sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara. Antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien, Pak. Tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini. Kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah, Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian. Biar selesai, ya. Saya bacakan ya satu ayat ya.
1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kadang saya berbicara dengan orang yang kaya ya, tapi dia nggak kenal Kristus, belum percaya Yesus. Saya berpikir kasihan orang ini. Kadang berbicara dengan orang pangkat, saya bilang kasihan orang ini. Tapi ketika saya berbicara dengan orang-orang sederhana, pemulung, tapi mereka percaya Yesus, mereka mau memuji menyembah Yesus, dalam hati saya mengatakan, inilah orang-orang yang berbahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, jangan diri dulu, biar haleluya. Ya, ada saudara kalau dia gulanya tinggi suka kencing. Kita maklum ya. Haleluya. Tapi kalau di antara saudara ada gulanya yang terlalu banyak bagi saya, karena gula lagi mahal, Pak. Iya. Sekilo sekarang, nah nggak tahu, tanya istri saya. Iya 15. Jadi kalau ada yang punya gula, bagi-bagi. Ya. Haleluya. Makanya Anda harus beriman dengan bilur Yesus. Kau harus sembuh. Jangan sakit-sakitan terus. Haleluya. Saya udah alami beberapa kali. Saya udah berapa kali mau mati, tanya istri saya. Iya, dokter kebingungan. Saya bilang, saya harus keluar dari rumah sakit. 3 dokter, dokter saraf, dokter jantung, macam-macam. Saya keluar, gak dikasih keluar, saya tendang itu. Saya tendang itu kaca, tanya istri saya. Haleluya. Akhirnya istri saya suruh tanda tangani, harus bertanggung jawab. Terus malam harinya teman saya dari Polda juga datang, ya kan. Saya bilang saya harus pulang. Jadi kalau gimana Pak, nanti Pak Pendeta gimana? Enggak. Saudara, saya pulang. Saya kan waktu itu tinggal di ruko di lantai 3, ya. Istri saya kan, karena saya sakit, itu saudara kayak bener kena santet beneran tuh. Entah santet apa, itu tulang kita dicabut-cabut. Tulang kita kecabut-cabut. Au gitu terus. Udah dikasih penahan sakit dari sini, di dokter. Sampai dari dubur masuk, dari dubur dari sini tetap sakit. Saya bilang, apa gunanya saya ke rumah sakit? Haleluya. Lebih bagus di rumah sehat. Pantas saya nggak sembuh-sembuh di rumah sakit terus. Rumahnya aja sakit, apalagi saya. Saya pulang. Haleluya. Saya pulang saudara. Hari pertama saya memuji menyembah Tuhan terus. Kan biasanya kalau kita sakit, kalau lagi sakit, aduh gitu kan. Kenapa saudara nggak rubah? Yesus ajaib, Yesus ajaib. Padahal energinya sama yang keluar. Ada sama. Loh, sama kan? Yesus ajaib, Yesus ajaib. Sama kan? Sama kan energinya kan? Saya mau bawa Anda masuk logika rasional. Loh, iman saya gila-gilaan. Kalau nanti kita bicara iman, Anda bilang saya udah gila. Haleluya. Haleluya. Istri saya aja makan nggak ada ikan, saya bilang ada. Mana ada itu? Mana ada itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Jangan dipersoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Kau tidak lihat, aku lihat. Doa dalam nama Yesus, langsung datang 5 potong ikan mas. Ini istri saya. Iya. Duduk ya, duduk ya. Anak kecil nanti ya, orang tua dulu. Iya, anak kecil dulu nanti ya.
Saudara Bapak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan ya, ternyata ada fatwa Ustadz Abdul Somad yang ditentang oleh beliau, dan bahkan dia menyinggung tentang orang yang bom bunuh diri di Makassar itu ya. Ya, ini sangat luar biasa ya. Apakah ini kemungkinan terkait dengan fatwa atau gimana, kita nggak ngerti ya. Kita saksikan pelayanan kita ini luar biasa ya. Saudara, ini sudah 5 tahun pelayanan ini. Selama 5 tahun kurang lebih 1.000 orang yang sudah mengikut Yesus. Dan selain mengikut Yesus, kita ajarkan doa puasa, kita ajarkan pujian penyembahan firman Tuhan, dan mereka lakukan, dapat mujizat, dapat pekerjaan. Setelah dia dapat pekerjaan di Kerawang, di Cikarang, di Cikampek, datang lagi yang baru, dapat pekerjaan lagi, doakan lagi, dapat pun. Jadi silih berganti. Jadi hitungannya kurang lebih selama 5 tahun, kurang lebih 1.000 orang yang sudah percaya Yesus. Saya berdoa buat semua kalian yang sudah memberkati pelayanan ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar terus gereja tanpa tembok makin hari makin dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.